Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, dalam rapat 30 April tahun 2025, hanya diblokir tapi sama saja ditutup. Apa bedanya? Dengarkan video ini. Jeritan hati kami dirugikan. Provinsi yang menutup sepihak mengatakan mereka hanya menutup, tidak hanya memblokir, tapi tidak menutup, kata-kata Ibu Kadis. Bagaimana caranya? Tidak. Apa tadi anak-anakku? Hanya memblokir tapi tidak menutup. Sementara mereka ini yang jadi korban oleh ulah-ulah pejabat pemerintahan yang sok suci. Mereka maunya benar sendiri, kami yang tidak benar. Walaupun kami benar, tetap kami tidak benar. Karena mereka yang harus katanya didengar, karena mereka orang pemerintahan ini jadi korban tumbal ulah mereka. Ya. Oke, ini guru kami Butu. Perwakilan guru Butu Dapodik dibuka untuk upload P3K ya. Ini murid kami yang kemarin ikut berjuang, anak petani dan satu anak nelayan ikut berjuang. Walaupun uangnya pas-pasan, orang tuanya berupaya berusaha karena mereka suka sekolah di sini. Walaupun banyak sekolah di tempat mereka, di daerah mereka, mereka senang karena di sini dilatih bakatnya ya, di sini dan olahraga. Oke, ini bersama Bapak Menteri Hukum RI Jakarta kemarin 2024-2025 ya. Kami selama 4 bulan lebih di Jakarta. Ini murid yang jadi tumbal. 2024 tidak ujian nasional. Bahkan ini lagi dia mengikuti, teman-teman yang lain sudah undur diri karena kecewa. Dia tetap semangat. Insya Allah ada solusinya. Ini lagi korban selanjutnya 2025 tidak ikut ujian. Ini adalah putra saya sendiri juga ya. Anak saya seandainya sekolah saya tidak bagus, kakaknya alumni dari sini, 2 putra-putri saya yang alumni dari Bina Bakat. Sekarang mereka sudah sarjana ya. Ya, jadi kami sangat difitnah luar biasa. Dibilang sekolah tidak punya ijazah, sekolah memakai dana BOS. Sementara dana BOS kami, mereka yang blokir 2021 itu mimpi buruk bagi mereka, memfitnah orang yang tidak sesuai. Ya ini 2025 belum ujian nasional, tapi kami upayakan nanti akan membuat laporan dan kami sudah akan laporkan langsung ke Bapak Gubernur untuk pertemuan kedua karena pertemuan ke-1. Ya ini anak-anak yang korban 2023. Sekarang dia sudah duduk di kelas 3 dan belum terdaftar di Dapodiknya di Kementerian Pendidikan. Mereka punya teman satu persatu lengser. Sebanyak 18 orang anak satu persatu karena mereka butuh apa netizen? Butuh PKH. PKH itu untuk mengakses Dapodik mereka di mana asal sekolah mereka. Ya, kemarin orang Dinas Pendidikan bilang tidak perlu katanya, hanya Dinsos. Padahal itu sangat perlu. Berarti mereka itu bukan latar belakang dari dinas, bukan latar belakang dengan profesi pendidikan, mereka dengan profesi lain. Makanya dorong tidak tahu seluk beluk dengan pendidikan. Harus perlu diperiksa orang-orang yang ada di instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, bagian SMK, ya, bagian kepala bidang, bagian kepala seksi dari atas sampai ke bawah netizen, ya. Ini perwakilan lagi dari angkatan 2024. Ini anak kasihan. Mereka dari panti asuhan. Mereka ingin sekolah di sini. Walaupun banyak sekolah yang menawarkan, tapi mereka semangat karena mereka datang di sini memang betul-betul dari nol untuk latihan bakat dan sekarang mereka sudah berani ya. Luar biasa mereka. Walaupun teman-temannya sudah mengajak pindah tempat lain, tapi mereka masih bertahan di SMK Bina Bakat ya. Netizen luar biasa. Penfitnahan, pencemaran nama baik SMK Bina Bakat sangat dirugikan dari mantan kabit yang sudah lengser. Dari bertikai kami 2020 penyebabnya 2020 kami tidak meluluskan 50% karena kami punya sekolah didaftar di setiap anak-anak ujian harus ada berita acara untuk pelaporan di pusat. Sementara yang mendampingi kami ujian waktu itu adalah orang-orang yang ada di sekolah lain yang datang masuk dari SMK BK yang masuk mendampingi kami. Tidak mungkin kami berbohong. Itu apalagi murid kami. Sebenarnya kami punya naluri kemanusiaan luar biasa, tapi kami punya tanggung jawab pada negara. Jadi hari itu juga selesai ujian, hari itu juga dibikin berita acara, di scan, dikirim di Kementerian Pendidikan. 2021 akhirnya mulai terjadilah pemblokiran dana BOS seterusnya. Tapi mereka tidak berani tutup netizen, tidak berani tutup karena yang mengakreditasi adalah Bapak Irwanul HC MPD. Jadi mereka tidak berani menutup sepihak. Masuklah kadis baru yang tidak tahu kronologis, tidak tahu story kami, track record kami, langsung main tutup sepihak netizen. Sepihak. Dan dalam kemarin sidang, dalam saya dipanggil 30 April dibilang kami hanya blokir.
Apa bedanya diblokir kalau anak-anak tidak bisa diupload? Mereka punya Dapodik, yang murid-murid tadi yang 2023, 2024, mereka sekarang belum terdaftar di Kementerian Pendidikan. Dan anak-anak tidak ujian nasional. Sangat miris perkataan mereka, bullshit semua, omong kosong. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah perlu dipertanyakan dari atas sampai ke bawah. Murnikah mereka menduduk sebelum mereka duduk dan sesudah mereka duduk punya harta gunung gini? KPK tolong periksa Bapak Prabowo, sehingga mereka merugikan anak bangsa, merugikan kami sekolah prestasi, sehingga kami tidak bisa beraktivitas dengan pertandingan-pertandingan karena kami sudah dirusak nama baik kami di sekolah-sekolah lain, netizen. Jadi pencemaran nama baik saya luar biasa mereka buat dan menfitnah dengan dana BOS yang saya pakai ternyata tidak pakai dalam rapat itu. Mereka hadirkan inspektorat wanita 2 orang yang hadir di dalam rapat. Mereka punya kru-kru 18 orang, bunda hanya 1 dengan guru saya. Luar biasa, seperti mereka menghadiri teroris, menghadiri korupsi. Luar biasa, mereka sangat keterlaluan. Mereka yang kejam, mereka adalah teroris pendidikan yang membunuh masa depan anak bangsa. Mereka yang patut harus diadili oleh Presiden Prabowo. Mana berani cerdas Pak Gubernur? Terapkan pada bawahan-bawahan Bapak tindak lanjut dan tegas bawahan Bapak yang tidak adil. Bagaimana program itu? Lanjutkan Bapak agar kinerja Bapak Gubernur semakin baik di mata masyarakat yang awal. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Anwar Hafid. Semoga bisa mengatasi masalah ini. Kami tidak mau lagi berunding dengan Dinas Pendidikan karena hasilnya cuma itu-itu saja. Sebelum kami ke Jakarta itu saja permasalahannya. Dan sampai detik ini mereka jadi tumbal mereka anak-anak ini yang dikorbankan. Mereka ingin menuntut keadilan kepada pemerintah, hanya ijazah, hanya Dapodik dibuka sehingga merugikan guru-guru yang lain yang tidak bisa diupload Dapodik dan mereka tidak bisa menerima P3K selama kinerja mereka di Bina Bakat, netizen ya. Jadi mohon perhatian netizen, bantu dukungan video kami agar bisa tembus ke Bapak Presiden Prabowo, agar bisa menindaklanjuti, agar berani cerdas, tolong terapkan program ini, tegas tindak lanjuti mereka. Kami tidak mau neko-neko lagi tidak mau lagi berunding dengan Dinas Pendidikan Provinsi karena hasilnya sama. Mereka mencari celah untuk menjatuhkan kami agar gagal kedua kali ujian nasional. Oke netizen, ikuti terus siaran langsung video Bunda di semua media sosial yang Bunda akan putar. SMK Bina Bakat Kartika Animase Palu Sulawesi Tengah yang terzolimi semenjak hadis baru masuk di 2023 netizen. Oke, SMK Bina Bakat bisa di akademik, bisa di kejuruan, bisa di seni, ya, bisa di olahraga, semua bisa pasti. Oke, iya oke.